Teman-teman, saya ada di depan Museum Nasional Republik Indonesia. Nah, sekarang hijau, saya jalan. Episode 2 berkunjung ke museum. Saya ingin mengajak kalian melihat benda-benda yang berada di dalam Museum Nasional. Siapkan cemilan, siapkan kopi, siapkan makanan. Kita, let's go! Sekedar info, Museum Nasional sempat terbakar pada 16 September 2023, sekitar 1 tahun masa perbaikan dan pemulihannya. Jadi, pada tanggal 17 September 2024, barulah Museum Nasional dibuka untuk umum. Patung gajah ini pemberian dari Raja Thailand, sekitar 1800-an. Kalau kita kutip dari situs web Museum Nasional, museum ini juga disebut sebagai Hidung Gajah atau Museum Gajah. Karena yang kita lihat sekarang, di halaman depannya terdapat patung gajah perunggu hadiah dari Thailand, yaitu dari Raja Chulalongkorn atau Rama V. Dia pernah berkunjung ke museum ini pada 1871. Tiket masuknya, kalau di Museum Bahari kan hanya 10.000 tuh, rombongan 7.000. Kalau ini 50.000. Cukup mahal kawan-kawan. Boleh dong. Kasih ada guide-nya. Ini ada guide-nya. Nah, kita cek. Ada sejarah awal. Taman Arca. Wah, Taman Arca di bawah ya. Immersiva kemarin kami nggak masuk. Negeri Elok. Sejarah awal. Early history. Indonesia, negeri yang dilahirkan oleh api dan waktu. Siap. Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses geologi panjang dan dinamis sejak sekitar 250 juta tahun lalu. Early history.
ada Wales Line, Weber Line, Lydekker Line. Nah, Wales Line ini yang memisahkan Indonesia Timur dan Indonesia Barat ini. Wales Line. Dia yang mengatakan bahwa keanekaragaman hayati bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur berbeda karena ini Sundaland dengan Sauland. Terus juga di Jawa, di Sulawesi sangat berbeda dengan dua ini, Sauland dengan Sundaland, karena dia Sulawesi ini ada di antara ini, dia tidak menyatu. Jadi Tuhan menciptakan Sulawesi itu secara tunggal. Oke. Sebuah ini atap tengkorak yang tebal dan tulang paha. Temuan ini akan mengubah arah studi manusia purba di seluruh dunia. Ciri-ciri unik, tengkoraknya memanfaatkan ciri akar, tetapi tulang pahanya menunjukkan bahwa kemungkinan imperialisme dan berjalan dengan gua menamainya Pithecanthropus erectus. Pertama kali dunia melihat bukti material tentang keberadaan spesies manusia purba dengan ciri. Di ruangan ini masih bagian dari tema sejarah awal atau early history. Kita mendapatkan informasi soal Homo sapiens, Homo erectus, dan Homo floresiensis atau hobbit dari Flores. Kita juga disuguhi seni rupa, ekspresi seni tertua di dunia. Di mana tempatnya? Yaitu di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun ini penelitian lama ya. Penelitian terbaru di awal tahun 2026. Ekspresi seni tertua baru saja ditemukan di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Ini menjadi bukti bahwa manusia Indonesia atau manusia Nusantara punya kecerdasan yang tak kalah dengan manusia-manusia di belahan benua lainnya. Morning comes too early, hands already warm, Bagian working for a sedikit dari better banyak nanti day, kita pergi ke tempat trying yang to lebih keep banyak. me warm. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and fight for mine. Oh Lord, hear me now. Working, better day, keep me warm. Sekarang kita jelajah bumi dan membawa revolusi industri. People talk about difference, but I just see the same. Every heart need kindness, every soul need a name, and we're deep. Children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy,
clear and kind. We all walk this same good earth, just trying to ease our mind. Sekarang kita masuk di area apa ini? Ini ada peta-petanya lah ini, peta-peta Indonesia. Peta suku bangsa di Indonesia, ethnic group map. Pringadi de Maestro. Karya ini adalah punya dari Pringadi. Kampungku ini, kampungku ini. Kampungku. Kampungku. Banggai, Kepulauan Banggai. Tuh Banggai. Tuh Banggai. Ini karya dari Pringadi. Wajah-wajah. Saya ingat dengan Pak Galam juga banyak inspirasi wajah-wajah Nusantara. Nah, ini adalah mengenal Paras Nusantara. Kalau teman-teman memindai wajah lukisan RM Pringadi, jadi dipindahkan secara digital, nanti kita direkam, kita difoto di situ, wajah kita lebih dekat ke lukisan yang mana. Keponakan kami bernama Aisyah itu mencoba mengenal parasnya. Parasnya lebih cocok ke suku mana. Dan ternyata wajahnya mirip atau mendekati Paras Minang. Ini hasilnya. Kita lanjut di sini. Oke, ada apa di sini ya? Ini Kalimantan lagi. Hampatong atau tempatong adalah patung leluhur yang dibuat untuk menghormati anggota keluarga yang sudah meninggal. Morning comes too early. Hands already warm. Working for a better day. Trying to keep me warm. Ternyata di sini ada topengnya. Lupa dicek tadi. Kita kesana dulu ya. Cek dulu topengnya. Topeng Batak Simalungun. Topeng Hudok Kalimantan Barat dari Batak. Ini topeng Bali, topeng Gebogan, topeng Bondres Bali. Terus topeng Sidakarya Salem Bali. Topeng Barong Landung. Topeng Barong Landung Jero Gede. Oke.
Ini Arca. Arca Durga apa nih? Durga Mahisasura Mardini. Dewi Durga Mahisasura Mardini menempati relung utara Candi Hindu Saiwa. Durga dikenal sebagai sakti, pasangan Dewa Siwa dalam aspek korda marah. Berbekal banyak senjata pemberian para dewa, Dewi Durga berhasil mengalahkan raksasa kerbau Mahisasura sehingga disebut Durga Mahisasura Mardini. Terus ini Nandiswara. Arca Nandiswara berada di relung kanan pintu Candi Utama Hindu Saiwa, berampingan dengan Mahakala menjaga kediaman Siwa. Nandiswara digambarkan mirip Dewa Siwa dengan dua tangan. Nama ini berasal dari Nandi, kendaraan Siwa, dan Iswara, penguasa. Oke, ini Ganesha. Ganesha dalam ajaran Hindu adalah dewa ilmu pengetahuan. Ganesha, penyingkir rintangan, anak dewa Siwa dan Parwati. Ia digambarkan bertubuh manusia dengan kepala gajah, membawa kapak, tasbih, dan mangkuk berisi ilmu pengetahuan yang dihisap belalainya. Ia menempati bilik belakang Candi Hindu Saiwa. Ya, Ganesha. Ini Arca Mahakala. Mahakala memposisikan Dewa Siwa sebagai penguasa waktu dan kematian. Mahakala. Ini kerbau. Nandi. Arca Nandi digambarkan memakai perhiasan yang raya. Nandi merupakan kendaraan Dewa Siwa sekaligus penjaga kediaman Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi berarti kebahagiaan dan kekuasaan. Nandi namanya ini. Nandi. Nah, ini Bhairawa. Arca Bhairawa ini kemungkinan berasal dari ruang utama Candi Singosari. Kita menuju Taman Arca. Oke, kita masuk dari sini saja. Tengah. Rotunda, Taman Arca, Ruang Pameran, Kertarajasa, Pavilion Memori, Immersiva. Ini hallnya. Taman Arca.
Ini Arca, seorang ratu. Gede banget. Cara Bhairava Buddha, Sumatera Barat. Arca berwujud Bhairava yang demonis. Inilah Taman Arca. Sekarang kita berada di Adai Suluah Nagari. Ini adalah Adai Suluah Nagari, adat sebagai pelita nilai, penjaga maruah nagari. Adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal menempatkan perempuan dan laki-laki pada peran berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga adat dan tatanan nagari. Morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and fight for mine. Nah, itu kan tadi di lantai dasar ya, teman-teman. Sekarang kita naik ke lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 ada pameran Miskat, Cahaya Peradaban Islam di Indonesia. Di sini ditampilkan bagaimana sejarah panjang masuknya Islam di Nusantara.
Kemudian di lantai 3 ada pameran Melawan Tanpa Gentar. Melawan Tanpa Gentar menyorot karakteristik bangsa Indonesia yang tangguh, berani, dan resilient melawan gempuran penjajah. Teman-teman, di pameran ini, teman-teman akan diperlihatkan sejarah nasional Indonesia. Bagaimana pahlawan kita, baik tokoh pemuda, hingga bagaimana peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
ini di lantai dasar paling terakhir, section paling terakhir ini. Nah, sini kita lihat rempah-rempah. Tanaman pangan hutan dan kebun, tomat rampai, talas, jagung, gembili, sagu, sego. Ya Allah, di kampung mah sini dijadikan pamerin. Ubi jalar ini kita makan tiap hari di kampung. Uwi, uwi namanya ya? Tahu apa namanya kalau di kampung? Ubi aja namanya. Singkong. Loh, kenapa singkong modelnya gini? Umbi Garut. Kecil banget umbinya. Mustika Rasa. Ini kumpulan Soekarno. Menciptakan kue. Ciptakan gula. Dulu masih kecil, masa lihat ini dengan ini. Ini dengan ini. Ciptakan kue. Centong nasi. Teko. Bakul nasi. Makanan nasi enak kalau pakai itu bakulnya itu. Cobek. Dandang. Kalau masak kukus begini. Apa tadi? Domestikasi. Perubahan besar terjadi sekitar 4.000 tahun lalu ketika penutur Austronesia datang membawa pengetahuan membangun rumah panggung, menenun, membuat gerabah dan perahu bercocok tanam, serta beternak. Mereka memperkenalkan padi, jewawut, keladi, pisang, serta ternak seperti babi, ayam, dan anjing. Bangsa Austronesia. Masih ada arca. Arca apa? Kenapa ditaruh di sini? Brahma. Prasasti. Ini soal makanan lah di sini.
bubu. Berburu meramu. Banyak bocah-bocah. Tingkah tadi. Ikutin, Anissa, ikutin. Ayo, ikut. Ikut, Anissa. Ayo. 4, 5. Tadi. Sorghum. Oke, ini semai. Jadi ini section semai. Semai menabur benih menuai kehidupan.